Berterima kasih dengan keadaan kami saat hari ini, semuanya Tuhan yang beracara dari awal hingga akhir. Tuhan yang memberikan kami nafas, dan nafas itu adalah roh daripada kami untuk selalu berhubungan dengan Engkau ya Bapa. Bapa, biarlah pada sore hari ini kami dapat mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, sebagian daripada kebesaran, kemuliaan, dan keagungan. Semuanya hanya daripadamu, Bapa. Bapa, biarlah pada sore hari ini dengan keberadaan kami, dengan komunitas family ministry pada sore hari ini, Tuhan. Kami dapat mendengarkan rema, dapat mendengarkan sabdamu, dan kami dapat berkehidupan sesuai dengan rencana dan rancanganmu dalam hidup kami. Bapa, inilah yang akan kami sabdakan. Biarlah lidah dan bibir kami yang terbatas ini menjadi tidak terbatas karena ada kuasa Roh Kudus yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami seperti Maria bersimpuh di kakimu, demikianlah juga kami ingin membuka pendengaran kami, panca indera kami, agar kami dapat mendengar. Karena murid yang baik adalah murid yang mendengar sabda daripada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya, katakan amin. Shalom kepada Family Ministry, terutama kepada Bapak Gembala Hendra Winata dan Bapak Gembala Komingguan yang berada sore hari ini di dalam Zoom yang sama. Pada sore hari ini, terima kasih buat Pak Pendeta Hendra dan Pak Pendeta Komingguan atas kesempatan waktu yang diberikan pada sore hari ini. Saya mau memberikan prolog dulu. Dalam Alkitab, manusia itu digambarkan memiliki tiga aspek, yaitu aspek yang pertama adalah jiwa atau nefas, ya. Aspek yang kedua adalah raga, atau orang menyebutnya dengan basar. Aspek yang ketiga adalah roh atau ruah, ya. Nah, jadi manusia itu digambarkan memiliki tiga aspek. Nah, kenapa Pak Budi memberikan nafas itu adalah roh? Ya, jadi saya mau memberikan pencerahan terlebih dahulu. Manusia digambarkan memiliki tiga aspek, yaitu jiwa. Jiwa itu merujuk pada aspek kehidupan manusia yang terkait dengan tubuh dan kebutuhan fisik. Dalam bahasa Ibrani, nefes berarti nyawa atau jiwa. Ya, contohnya di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ketujuh. Ya, ini saya masuk ke dalam ini ke dalam slide untuk saya sharekan. Oh, 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 oh biar share-nya. Oh, gitu sih. Ya.
Oke. Judul pada sore hari ini, nafas itu adalah roh, dan saya ambil daripada Mazmur 104 ayatnya yang ke-29 dan yang ke-30, ya. Disinilah firman Tuhan mengatakan, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbaharui muka bumi. Saudara, ini daripada firman Tuhan pada sore hari ini, nafas itu roh. Jadi kita kembali kepada jiwa tadi, ya. Dalam bahasa Ibrani, jiwa itu adalah nefes, ya. Nefes berarti nyawa atau jiwa, dan ayat yang tidak asing di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ketujuh. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, itulah jiwa. Terbentuknya di dalam Kejadian 2 ayat 7. Nah, raga, raga itu merujuk pada aspek fisik manusia, yaitu tubuh. Dalam bahasa Ibrani, basar berarti daging atau tubuh. Jadi contoh ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-21. Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuknya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Itulah yang dikatakan basar atau raga, saudara. Nah, mengenai roh atau ruah, ya, roh atau ruah itu merajuk pada aspek spiritual manusia, yaitu roh atau nafas hidup, ya. Roh atau nafas hidup, inilah yang menjadi tema pada sore hari ini. Dalam bahasa Ibrani, ruah berarti roh atau nafas. Nah, ini Tuhan memberikan Kejadian 2 ayat 7, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, dari tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, saudara. Jadi manusia itu hidup di muka bumi ini karena ada roh, ada nafas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita ini mengalami kehidupan, saudara. Jadi Tuhan ini mempunyai karya yang begitu sangat luar biasa. Dia menciptakan kita, kita ada di dalam kandungan ibu kita selama 9 bulan 10 hari, dan Tuhan begitu kita keluar daripada kandungan rahim ibu kita ada nafas atau ada roh yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, maka Rasul Yohanes di sini dikatakan di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-22, ya. Kita masuk di dalam Injil Yohanes 20 ayatnya yang ke-22. Di sini dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menghembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, disinilah kita menerima Roh Kudus. Ya, Roh yang selalu mengingatkan hati kita, Roh yang selalu mengingatkan mengenai suatu kebenaran di dalam kehidupan kita, ya. Jadi Roh Kudus itu
juga dialami oleh Nabi Ayub, saudara. Nabi Ayub di dalam Ayub 33 ayatnya yang keempat, di sini Ayub berkata, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi nafas kita itu dihembuskan Tuhan, kita bisa hidup, bisa menikmati kehidupan ini karena ada nafas, ada roh, ya, ada roh Allah yang Allah hembuskan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi sesungguhnya Allah itu yang membentuk kita dari tanah liat dan kita dihembuskan melalui hidung kita, hembuskan nafas, maka kita bisa hidup, saudara. Nah, maka Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ketujuh di sini mengatakan sebab Allah memberikan kita roh yang penuh keberanian, bukan roh yang penuh ketakutan. Jadi untuk anak-anak Tuhan, ya, kalau kita sudah diberikan kehidupan, kita sudah diberikan Roh Kudus, ya, bahkan kita bisa mengasah roh itu, makanya kadangkala kita bisa berbahasa roh, saudara. Karena orang yang sudah bisa berbahasa roh, karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Roh Allah itu melekat, ya, integritasnya itu roh Allah itu melekat kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kita sebagai manusia. Sebetulnya roh itu melekat di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita salah di dalam aturan dunia, istilahnya kita melanggar 10 perintah titah Allah, maka roh kita yang kadangkala mengingatkan, kok rasanya kok di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, rasanya kok tidak ada damai sejahtera Allah. Makanya kita di situ sebetulnya kita diingatkan, kamu salah, Budi, kamu harusnya begini. Nah, itulah fungsi daripada elemen manusia. Ada jiwa, ada raga, ada roh. Nah, roh inilah yang memberikan kita suatu keberanian mengambil keputusan, mengambil kehidupan ini, melalui kehidupan ini. Nah, kita jangan ada roh yang penuh dengan ketakutan, ya. Tetapi kadangkala anak-anak Tuhan hari-hari ini, aduh, gua takut ya menghadapi dunia yang semakin banyak gejolak, banyak apa, banyak perubahan, ya. Nah, ini yang kadangkala roh di dalam hidup kita lah yang mengalami ketakutan, saudara. Nah, sebab Allah memberikan kepada kita roh yang penuh keberanian, bukan roh yang mempunyai ketakutan, ya. Jadi untuk anak-anak Tuhan, kita hidup ini sudah semuanya sudah taken kontrak dengan sumber yang memberikan nyawa kepada kita, ya kan? Kita kan tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil, kapan waktunya roh kita sudah tidak bernafas lagi, ya kan? Kita kan manusia, nafas itu adalah roh. Jadi kalau kita sudah dipanggil, kontrak kita sudah habis dengan Tuhan, ya kita sudah ibaratnya sudah kembali lagi kepada debu, raga kita sudah kembali lagi kepada
tanah liat, kepada si penjuna. Siapa sih penjuna kita? Tuhan Yesus kita yang menciptakan kita, yang membuat kita supaya kita ini hidup, supaya kita ini penuh dengan keberanian mengambil segala kehidupan di atas muka bumi ini. Nah, inilah yang Tuhan katakan bahwa sebab Allah memberikan kita roh yang penuh keberanian, bukan roh yang penuh dengan ketakutan atau menjadi manusia yang penakut, saudara. Jadi kita memang sudah dilahirkan dengan kodrat masing-masing, dengan talenta masing-masing, dengan nafas yang dihirup, dihembuskan oleh Sang Pencipta kita, Tuhan Yesus Kristus kita, melalui hidung kita. Jadi kita ini adalah bejana, bejana yang dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita mempunyai jiwa, mempunyai raga. Jadi makanya jangan heran kalau manusia ya kembali kepada Tuhan, itu yang kembali adalah roh kita, ya. Sedangkan jiwa dan raga kita yang terkubur dari tanah kembali kepada tanah, saudara, ya. Jadi itu yang Tuhan katakan bahwa Allah adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi apa sih sebetulnya tugas daripada kita sebagai manusia di muka bumi ini? Ya, Allah memberikan kita yaitu roh, nafas. Nah, barang siapa kita menyembah Allah, itu harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi, kita ini memang sudah tidak bisa tidak menyembah Dia, karena satu-satunya Sang Pencipta kita, satu-satunya Allah yang punya kuasa, Allah yang menciptakan bumi ini, Allah yang menciptakan manusia ini, Allah itulah yang harus kita sembah. Bukan Allah-Allah yang lain yang kita sembah. Apalagi zaman milenial kali ini. Apa sih yang disembah oleh manusia? Banyaknya manusia lebih mengagungkan kepada mamon, kepada jabatan, kepada kedudukan, kepada kekayaan. Ah, ini saya mau mengingatkan juga bahwa Yohanes 4 ayatnya yang ke-24, kita mempunyai nafas itu, dan nafas itu adalah roh Allah. Roh yang melekat di dalam hidup kita. Ya, itulah yang dihembuskan oleh Tuhan. Itulah yang harus kita sembah. Jangan kita menyembah. Akhir-akhir ini banyak orang yang melenceng daripada roh dan kebenaran. Nah, ini saya mengingatkan kembali bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudara. Ya, makanya kita lihat kembali kepada Mazmur Daud, ya. Mazmur Daud dari yang 104 ayatnya yang pertama, ya. Mazmur Daud 104 ayatnya yang pertama, inilah yang harus kita sembah. Inilah yang harus kita puji, ya. Makanya Mazmur Daud, Daud di sini ayat yang pertama perikopnya mengenai kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya, ya. Yang pertama ayatnya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain. Betul, saudara. Pada waktu saya dipanggil dan saya dipilih
untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya dipanggil di dalam kerajaan Tuhan. Biarpun itu hanya sementara, gitu. Hanya beberapa detik saya menyaksikan penglihatan di mana saya melihat ya keagungan Tuhan itu berselimutkan seperti terang cahaya, ya seperti terang lampu yang menyilaukan mata, saudara. Karena dia memakai kain putih yang membentang, katanya membentang di langit seperti tenda, dan yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadi awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tak goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya, engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara bersiul di antara daun-daun. Engkau memberikan minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang daripada buah pekerjaanmu. Jadi Mazmur 104 ayatnya yang ke-13, Tuhan di situ menyuruh kita sebagai manusia ini untuk bekerja, ya. Dari bekerja kita memperoleh buah daripada pekerjaan, ya. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Jadi Tuhan itu maha kuasa, maha adil, ya. Bahkan Tuhan memberikan bumi ini dengan tanah yang mengeluarkan makanan bagi kita sebagai manusia untuk memakannya, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang, katanya, pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggun yang rumahnya di pohon-pohon sonobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagian kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Jadi Tuhan itu sudah merencanakan semua seisi dunia ini. Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah punya ciptaannya masing-masing. Baik itu hutan, baik itu air, baik itu api, ya, dan bahkan binatang-binatang, semuanya Tuhan ciptakan, ya. Jadi kita ini sebagai makhluk yang lebih sempurna, yang dipersiapkan oleh Tuhan. Makanya kita harusnya lebih bersyukur, harusnya kita lebih berterima kasih karena kita mempunyai roh, mempunyai nafas di dalam kehidupan kita. Dan roh yang Tuhan hembuskan di dalam kehidupan kita, itu bukan roh penakut, itu bukan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kita keberanian. Dan roh yang menuntun kita kepada jalan yang benar. Ya, jadi kalau kita
ada hubungan dengan roh Tuhan, ada saat teduh, ada mesbah, bahkan ada pujian setiap hari, kita memuji, maka Roh Kudus itu selalu melekat di dalam kehidupan kita. Makanya kita akan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ya, kita akan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Karena apa? Karena kita tahu Roh Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan di dalam kehidupan kita. Bahkan Roh itu memberikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ada di dalam pikiran kita, ada di dalam sanubari kita, ada di dalam hati kita. Jadi kalau manusia itu mempunyai roh yang benar, roh di dalam kebenaran, maka kita tidak akan pernah melenceng kepada dosa, saudara. Ya, kenapa? Karena selalu ada roh yang mengingatkan kita untuk menjadi benar, untuk menjadi manusia yang benar, untuk menjadi manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan kita harus menyembah Dia. Dia di sini adalah Yesus Kristus kita, Sang Juru Selamat kita, Sang Penebus dosa kita. Maka kita harus ada setiap hari momen di mana kita sebagai anak, ada momen di mana kita berjumpa dengan Sang Pencipta, berjumpa dengan Sang Kali. Di mana? Di saat teduh kita, di saat kita membangun mesbah keluarga, di mana kita berdoa kepada Sang Pencipta, maka roh kita pasti akan mempunyai kepekaan, roh kita pasti akan mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Kalau kita mempunyai roh yang takut akan Tuhan, sudah pasti kita menjauhi daripada hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Hal-hal yang menodai daripada perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saudara, dan Tuhan menitipkan di dalam firman-Nya 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-6 ya. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-6. Di sini Rasul Paulus berkata, ia membuat Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-6. Dia yang menetapkan kita untuk menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru yang tidak terdiri dari huruf, tetapi dari roh. Karena huruf membunuh, tetapi roh memberikan hidup. Saudara, jadi kita ini adalah roh, dan dengan roh itulah ya ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ya, jadi kita hidup karena kita ada roh, ya, ada roh Tuhan yang menghidupkan kehidupan kita. Maka kita, kata Rasul Paulus, kita sanggup menjadi pelayan-pelayan Kristus. Dan inilah suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Ya, saudara, ini yang bisa saya uraikan. Maka manusia itu pada akhirnya kalau sudah mengalami kematian, maka roh dan tubuh dan jiwa itu pasti akan terpisah, saudara. Roh kembali kepada Bapa di surga, sedangkan jiwa dan raga akan tertinggal di muka bumi ini.
akan kembali ke tanah. Makanya kita bisa merenungkan bahwa manusia itu kehidupannya seperti rumput atau seperti bunga bakung yang kadangkala lisut, layu, dan kering. Ya, jadi Tuhan meminta kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kehidupan kita di hari-hari yang terakhir ini, ya, sebelum Tuhan memanggil kita untuk kedua kalinya, ya, di awan-awan yang permai, maka kita harus hidup di dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu ada di dalam roh, di dalam pikiran kita, ya. Jadi dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23 disebutkan bahwa manusia dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi manusia itu tidak lepas daripada 3 elemen tadi, ya, roh, jiwa, dan tubuh. Semoga Allah damai sejahtera Allah menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah kita pada sore hari ini kita diurapi dengan minyak yang baru, kita diurapi, dipenuhi dengan hadirat Tuhan, sehingga kita masih diberikan waktu untuk bernafas. Itulah kehidupan yang Tuhan titipkan kepada kita sebagai pelayan-pelayan, tadi kata firman Tuhan. Kita sebagai pelayannya Allah, kita sebagai hambanya Allah, ya. Jadi kita harus hidup di dalam roh dan kebenaran, ya. Ini ada sebuah pujian yang sebagai penutup daripada firman Tuhan pada sore hari ini. Dari bawah, itu mau colok kemana, ke titik? Bisa tolong Pak Budi tutup dalam doa dulu. Biasanya nggak ada kabel-kabel gitu. Mesti copot dulu. Kalau bisa tidur di bawah, kalau kamu di bawah. Di bawah. Mau kita aja lah berdiri di sini. Apa minumnya nggak kecolok ya tadi ya? Tapi nyala kok. Kita coba di bawah.